Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian tentang perlindungan kerja. Nah, di sini izinkan kami perkenalkan diri. Anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri Sofia Ainur Aini, NPM 19754027, dan dua teman saya Hanifah Anabila dan Farul Amri. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Jadi, masuk ke materi perlindungan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Yang pertama, bekerja di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, pekerja outsourcing. Yang ketiga, pendayagunaan tenaga kerja wanita dan anak. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja, nah yang pertama ada tenaga kerja Indonesia di Indonesia. Nah, tenaga kerja atau buruh itu kepada pengusaha atau majikan, memiliki perjanjian kepada pengusaha atau majikannya. Nah, yang kedua, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, memiliki perjanjiannya antara lain dari calon TKI kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta, selanjutnya kepada mitra usaha di luar negeri, selanjutnya kepada pengguna jasa TKI, atau bisa juga dari pelaksana penempatan tenaga kerja swasta langsung ke pengguna jasa TKI, lalu kembali lagi ke calon tenaga kerja Indonesia-nya. Nah, yang ketiga ada pekerja outsourcing, yaitu diantaranya dari pekerja outsourcing, selanjutnya adalah ke perusahaan penyedia tenaga kerja atau jasa, selanjutnya ke pengguna jasa, atau bisa juga dari pekerja outsourcing langsung ke pengguna jasa. Nah, yang keempat, pendayagunaan tenaga kerja wanita dan anak sama dengan perjanjian tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya adalah perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia. Yang pertama, itu perlindungan harus didapat dari penguasa atau negara atau pemerintahan yang bergerak di bidang tenaga kerja. Nah, selanjutnya, perlindungan harus diberikan kepada tenaga kerja atau buruh yang bersangkutan. Selanjutnya, perlindungan juga harus diberikan kepada pengusaha atau perusahaan yang akan memakai tenaga kerja. Selanjutnya, pengusaha juga harus memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya tersebut. Jadi, untuk keterlibatan bagi perlindungan tenaga kerja itu ada dari pemerintah, kemudian ke pengusaha, dan ke tenaga kerja. Kemudian perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang pertama, dari penguasa atau negara atau pemerintahan. Selanjutnya adalah kepada Badan Nasional Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kemudian kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau pada negara asing yang ditempatkan tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, perlindungan pekerja outsourcing. Nah, itu juga dimulai dari pengusaha, penguasa atau negara atau pemerintahan yang berkepentingan. Selanjutnya adalah perusahaan penyedia tenaga kerja tersebut. Selanjutnya adalah kepada pekerja outsourcing dan kepada pengguna jasa pekerja outsourcing. Jadi untuk keterlibatan pada perlindungan pekerja outsourcing ada dari pemerintahan, selanjutnya perusahaan penyedia tenaga kerja, selanjutnya kepada pekerja outsourcing atau pengguna jasa pekerja outsourcing. Selanjutnya ada perlindungan pendayagunaan tenaga kerja wanita dan anak, itu sama dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Indonesia. Hakikatnya, perlindungan kerja yaitu memberikan kepastian hak pekerja atau buruh yang berkaitan atau meliputi beberapa. Yang pertama, ada kesejahteraan. Yang kedua, waktu kerja. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, pendayagunaan tenaga kerja wanita dan anak. Selanjutnya adalah cakupan perlindungan kerja. Nah, menurut Supomo, cakupan perlindungan kerja itu diantaranya ada perlindungan ekonomis, yaitu bentuk penghasilan yang cukup bagi pekerja atau tenaga kerja tersebut. Yang kedua, perlindungan sosial, yaitu jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi. Jadi pekerja itu dibebaskan untuk memilih organisasi atau memilih pekerjaannya, dan juga berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada perlindungan teknis, yaitu bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Apabila suatu pekerja berada di dalam perusahaan itu harus
menjamin keamanan keselamatan kerja si tenaga kerja tersebut. Jangan sampai pekerjanya terancam. Baiklah, selanjutnya mengapa perlindungan kerja bagi buruh mutlak diperlukan? Yang pertama, posisi tawar rendah. Yang kedua, buruh atau pekerja dipandang sebagai objek, akibatnya akan mengakibatkan pengusaha sewenang-wenang. Yang kedua, tuntutan kerja maksimal. Yang ketiga, upah sebatas upah minimum provinsi. Yang keempat, kurang diperhatikan masa kerja bagi buruh tersebut. Dasar hukum perlindungan pekerja. Yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 1945 tentang tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Pasal 28 Ayat D nomor 1 Undang Dasar 1945 tentang setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, Pasal 28D Ayat 2 UUD 1945 tentang setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang keempat, UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, UU Nomor 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan internasional. Sifat perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh. Yang pertama, bersifat preventif atau mencegah sengketa, perlu pengawasan, pembinaan, dan partisipasi masyarakat agar norma perlindungan kerja diterapkan. Yang kedua, bersikap represif atau menyelesaikan sengketa, yaitu upaya bipartit atau ke pengadilan. Apa aja sih bentuk perlindungan kerja? Bentuk perlindungan pekerja yang pertama, hak-hak pekerja, yaitu perlindungan PHK, cuti, upah yang layak, jam sostek, dan jaminan pensiun. Yang kedua, kondisi kerja, yaitu waktu kerja, istirahat kerja, kerja lembur. Yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, kesusilaan. Yang kelima, pemeliharaan moral. Yang keenam, perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja dapat merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja di tempat kerja. Tujuannya yaitu mencegah, mengurangi, menghilangkan resiko kecelakaan agar tenaga kerja dan setiap orang yang ada di tempat kerja dalam keadaan sehat dan selamat. Yang kedua, sumber-sumber produksi dapat dipakai secara efisien. Dan yang ketiga, proses produksi berjalan lancar. Tempat keselamatan kerja. Tempat kerja yaitu setiap ruangan atau lapangan baik tertutup maupun terbuka, bergerak atau tidak bergerak, yang sering dimasuki para tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Yang kedua, Pasal 1 UU Nomor 1/1970 tentang tempat kerja, yaitu semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekeliling yang merupakan bagian atau yang berkaitan dengan tempat kerja tersebut. Kewajiban pengusaha untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada pekerja atau buruh tentang yang pertama, kondisi dan bahaya di tempat kerja, kedua, semua alat pengaman dan pelindung dan cara penggunaannya, ketiga, semua peralatan pelindung diri dalam hal terjadi bahaya, yang keempat, cara-cara dan sikap serta perlakuan yang aman dalam pelaksanaan pekerjaan. Pekerja atau buruh yang telah dipekerjakan yang pertama dapat melakukan pembinaan, yang kedua pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang ketiga menyediakan alat perlindungan yang diwajibkan, yang keempat memasang gambar dan UU keselamatan kerja dan bahan pembinaan lainnya di tempat kerja. Yang kelima, melaporkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Akan saya lanjutkan. Di sini kewajiban tenaga kerja. Yang pertama, memberi keterangan yang benar jika diminta oleh pegawai pengawas. Yang kedua, memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mentaati persyaratan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja. Lalu, hak-hak tenaga kerja yang pertama, meminta pengusaha untuk melaksanakan semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
Yang kedua, menyatakan keberatan melakukan pekerjaan apabila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan diri tidak dipenuhi oleh majikan. Faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, manusianya kurang terampil, pengetahuan, salah penempatan. Yang kedua, materialnya atau bahan dan peralatannya mudah menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga, bahaya atau sumber bahaya. Yang keempat, faktor lain yang dihadapi, misal kurangnya pemeliharaan, perawatan mesin-mesin, atau peralatan sehingga tidak bekerja sempurna. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja yaitu bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Tujuan kesehatan. Yang pertama, meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja baik fisik, mental, dan sosial. Yang kedua, mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga, menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja. Yang pertama, faktor fisik. A. Suara yang terlalu bising. B. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah. C. Penerangan yang kurang memadai. D. Ventilasi yang kurang memadai. E. Radiasi atau getaran mekanis, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kimia. Yang A di sini gas atau uap. B. Cairan atau debu-debu. C. Butiran kristal atau bentuk lain. D. Bahan kimia yang bersifat racun. Yang ketiga, faktor biologis. Yang pertama di sini bakteri, virus. Yang kedua, jamur, cacing, serangga. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup dalam lingkungan tempat kerja. 4. Faktor VAL. Yang A di sini sikap badan yang tidak baik pada saat kerja. B. Peralatan yang tidak sesuai dengan tenaga kerja. C. Gerak yang sentiasa berdiri atau duduk. D. Proses sikap dan cara kerja yang monoton. E. Beban kerja yang melampaui batas kemampuan. Yang kelima di sini faktor fisiologis. Yang A. Kerja yang terpaksa atau dipaksa yang tidak sesuai dengan kemampuan. B. Sesuai kerja yang tidak menyenangkan. Suasana kerja yang tidak menyenangkan. C. Pikiran yang selalu tertekan atau trauma sikap atas atau teman kerja yang tidak sesuai. D. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.